Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di materi statistika dan probabilitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai peluang dan sampel. Nah, jadi pada mata kuliah atau materi statistik dan probabilitas itu ada submateri yang yaitu peluang dan sampel. Apa sih peluang dan apa sih sampel? Itu mari kita bahas. Jadi di sini ada konsep dasar peluang. Jadi peluang di dalam di dalam peluang ada yang dinamakan ruang sampel, kejadian dan juga peluang itu sendiri. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi pada saat kita melakukan suatu percobaan, himpunan hasil-hasil yang telah kita lakukan itu disebut dengan ruang sampel. Lalu ada kejadian, kejadian yaitu subhimpunan dari ruang sampel dan juga ada peluang, di mana peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi kalau ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang ada yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kita melakukan percobaan, di situ ada ruang sampelnya yaitu semua kemungkinan hasil yang ada. Lalu ada kejadian subhimpunan dari ruang sampel dan juga ada peluang atau kemungkinan, ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi suatu kejadian itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Itu disebut dengan peluang. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan nilai peluang. Peluang selalu dinyatakan dalam angka antara 0 dan 1 atau 0 dan 1. Semakin dekat nilai peluang ke 1, semakin besar kemungkinan kejadian itu terjadi. Jadi kalau 0 itu kejadian tidak mungkin terjadi, kalau 1 kejadiannya pasti terjadi. Peluang terbagi beberapa macam. Yang pertama ada peluang teoritis, di mana yaitu merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dan frekuensi kejadian yang mungkin terjadi dalam ruang sampel. Rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA sama dengan peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Yang kedua ada peluang empiris. Peluang empiris ini merupakan kemungkinan yang dihitung dari hasil kejadian atau percobaan. Diartikan sebagai perbandingan antara jumlah kejadian dengan total percobaan. Persamaannya adalah PA sama dengan FA per N. Ini adalah peluang empiris. Selanjutnya ada frekuensi harapan, di mana yaitu merupakan jumlah kejadian yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan. Persamaan dari frekuensi harapan adalah FHA sama dengan N kali PA. Selanjutnya di sini ada pemilihan sampel. Jadi pada saat kita melakukan percobaan, kita biasanya melakukan pemilihan sampel dari populasi. Nah, apa sih populasi? Populasi merupakan seluruh kumpulan individu atau objek yang ingin diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili seluruh populasi. Jadi kalau populasi itu seluruh anggota atau dari individu atau objek yang akan diteliti, sedangkan sampel kita ambil dari populasi tadi, beberapa sampelnya gitu ya, beberapa bagiannya seperti itu. Teknik sampling itu ada beberapa teknik sampling. Yang pertama ada teknik sampling acak sederhana, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contoh, di sini ada populasi siswa SD Negeri Samarinda ya. Jadi semua mahasiswa di SD Negeri Samarinda itu adalah populasinya, sedangkan sampelnya adalah beberapa siswa di SD Negeri Samarinda. Jadi misalnya populasinya ada 100 siswa, maka sampelnya bisa diambil 20 atau 30 siswa. Selanjutnya ada teknik sampling strata, di mana populasi dibagi menjadi subkelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu sampel diambil secara acak dari setiap strata. Jadi dikelompokkan. Jadi contoh di sini ada populasi siswa berdasarkan jenjang kelas. Berarti stratanya adalah jenjang kelas SD, SMP, dan SMA. Lalu sampelnya diambil dari masing-masing jenjang. Dari yang SD diambil beberapa orang, dari yang SMP diambil beberapa orang,
dan yang dari SMA diambil beberapa orang. Itu adalah teknik sampling seterata. Jadi ada teknik sampling acak sederhana dan teknik sampling seterata. Nah, ini adalah pembahasan singkat atau pengertian singkat mengenai peluang dan sampel. Kalau peluang tadi adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian di dalam suatu percobaan. Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang kita gunakan untuk melakukan pengambilan data pada percobaan ataupun penelitian. Demikian penjelasan untuk sebab kali ini. Selamat belajar. Silahkan untuk mencari referensi-referensi lainnya, tidak hanya pada video yang saya berikan, bisa dari buku, bisa dari Google, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.